Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stanislaus William Permadi dengan NIM S209201921021027 dari program studi Ilmu Kelautan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 17 poin SDGs, 9 kriteria alat tangkap ramah lingkungan, dan 6 domain indikator EIVM. Langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Ya baik, pada kesempatan pertama saya akan menjelaskan mengenai 17 poin SDGs. Poin pertama yaitu tanpa kemiskinan, mengentaskan segala bentuk kemiskinan dimanapun. Poin kedua, tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mendukung pertanian berkelanjutan. Poin yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, menjamin kehidupan sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua di segala usia. Poin yang keempat yaitu pendidikan berkualitas, menjamin pendidikan yang inklusif dan setara secara kualitas dan mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua manusia. Poin yang kelima yaitu kesetaraan gender, mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan semua anak perempuan dan anak perempuan. Poin yang keenam yaitu air bersih dan sanitasi layak, menjamin ketersediaan dan manajemen air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Yang poin ketujuh yaitu energi bersih dan terjangkau, menjamin akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan semua modern bagi semua. Poin ke-8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, penyerapan tenaga kerja penuh dan produktif secara pekerjaan yang layak bagi semua. Poin yang ke-9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur, membangun infrastruktur berketahanan, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi. Yang ke-10 yaitu berkurangnya kesenjangan, mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Poin yang ke-11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, mewujudkan kota-kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. Poin yang ke-12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Poin yang ke-13, penanganan perubahan iklim, segera mengambil tindakan untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Poin yang ke-14 yaitu ekosistem lautan, mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber data maritim, laut, dan samudra untuk pembangunan yang berkelanjutan. Poin yang ke-15 yaitu ekosistem daratan, melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan. Poin ke-16 yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusif dan menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua. Poin ke-17 atau poin yang terakhir yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan, menguatkan perangkat implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 6 domain indikator EIVM. Domain yang pertama yaitu domain sumber daya ikan, terdiri dari CPUE baku, tren ukuran ikan, proporsi ikan yuana yang ditangkap, komposisi spesies hasil tangkapan, rank kolaps sumber daya ikan, spesies ATP. Domain yang kedua yaitu domain habitat dan ekosistem perairan, meliputi kualitas perairan, status ekosistem lamun, status ekosistem terumbu karang, status ekosistem mangrove, habitat unik atau khusus, perubahan iklim terhadap kondisi perairan dan habitat. Domain yang ketiga yaitu domain teknik penangkapan ikan, yaitu metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif atau ilegal,
modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan, kapasitas perikanan dan upaya penangkapan, selektivitas penangkapan, kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal, sertifikasi awak kapal perikanan sesuai dengan peraturan. Domain yang keempat yaitu ekonomi, meliputi kepemilikan aset, pendapatan rumah tangga perikanan, rasio tabungan. Domain yang kelima yaitu domain sosial, yaitu partisipasi pemangku kepentingan, konflik perikanan, pemanfaatan pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya ikan. Domain yang keenam atau yang terakhir yaitu domain kelembagaan. Yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam formal maupun non-formal. Yang kedua, kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan. Yang ketiga, mekanisme pengambilan keputusan. Yang keempat, rencana pengelolaan perikanan. Yang kelima, tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan. Yang keenam yaitu kapasitas pemangku kepentingan. Ya, baik. Selanjutnya saya akan membahas mengenai 9 kriteria alat tangkap yang ramah lingkungan. Yang pertama yaitu alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi. Artinya, alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan atau organisme lain yang menjadi sasaran penangkapan saja. Yang kedua yaitu alat tangkap yang digunakan tidak merusak habitat, tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya atau penangkapan ikan yang merusak. Ada pembobotan yang digunakan dalam kriteria ini yang ditetapkan berdasarkan luas dan tingkat kerusakan yang ditimbulkan alat penangkapan. Yang ketiga, tidak membahayakan nelayan dalam proses penangkapan ikan. Keselamatan manusia menjadi syarat penangkapan ikan, karena bagaimanapun manusia merupakan bagian yang penting bagi keberlangsungan perikanan yang produktif. Yang keempat yaitu menghasilkan ikan yang bermutu baik. Jumlah ikan yang banyak tidak berarti bila ikan-ikan tersebut dalam kondisi buruk. Yang kelima, produk tidak membahayakan kesehatan konsumen. Ikan yang ditangkap dengan peledakan bom, pupuk kimia atau racun sianida kemungkinan tercemar oleh racun. Yang keenam, hasil tangkapan yang terbuang minimum. Alat tangkap yang tidak selektif dapat menangkap ikan atau organisme yang bukan sasaran penangkapan atau non-target. Dengan alat yang tidak selektif, hasil tangkapan yang terbuang akan meningkat karena banyaknya jenis non-target yang turut tertangkap. Yang ketujuh, alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaan sumber daya hayati atau dalam kurung biodiversity. Yang kedelapan yaitu tidak menangkap jenis yang dilindungi undang-undang atau terancam punah. Tingkat bahaya alat tangkap terhadap spesies yang dilindungi undang-undang ditetapkan. Yang kesembilan atau yang terakhir, diterima secara sosial. Penerimaan masyarakat terhadap suatu alat tangkap akan sangat tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di suatu tempat. Ya, baik, itulah tadi semua penjelasan 17 poin SDGs dan 9 kriteria alat tangkap ramah lingkungan dan 6 domain indikator EIVM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.